Bapak, apa motif Pak Jokowi untuk tiba-tiba menjadi sangat feodalis seperti ini gitu? Berarti yang Bapak sebutkan tadi adalah ada beberapa orang yang Bapak sebutkan seperti Pak Pratikno, kemudian Pak Luhut Binsar, Pak Muldoko dan sebagainya, itu semuanya adalah konspirasinya Pak Jokowi. Jadi itu semuanya memang dalangnya Pak Jokowi. Mohon maaf, mungkin saja sebagian dari anak buahnya sedang menonton percakapan kita hari ini, gitu ya. Kita tidak pernah tahu apakah kita dianggap penting untuk ditelisik atau tidak. Tapi menurut Bapak, Pak Jokowi menjadi sentra dari keputusan-keputusan yang kontroversial itu. Kita kan lucu, Tuan Guru, kita punya hak milih, tapi yang memecatnya ketua partai. Oh iya. Jadi ketika mereka menjabat, mereka takut semua kepada ketua partai, lupa kepada yang milih karena lebih takut kepada yang mecat. Assalamualaikum Mbak Raya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang saya yang sedang pusing ngurusi negara walaupun bukan pejabat negara, hendak berbincang. Ya langsung ketawa, narasumbernya langsung ketawa karena memang ya begitulah, saya cuman guru honor tapi sok-sokan pengen lihat situasi negara. Dan karena itu saya memang sekarang akan berbincang dengan seorang pakar yang sudah memantau pemerintahan kita cukup lama dan bahkan kemarin sempat beberapa kali bikin kontroversi dan sempat dikejar-kejar polisi ya. Betul ya Pak ya? Lumayan. Lumayan. Pak Ferry, Pak langsung aja, saya punya beberapa pertanyaan yang sangat membuat saya penasaran. Jadi di akhir-akhir masa pemerintahan Pak Jokowi itu nampak sekali keinginan beliau untuk membangun sebuah dinasti. Saya pikir itu bukan sesuatu yang harus dia perdebatkan karena memang sudah terlihat. Tetapi upaya itu seringkali nabrak aturan-aturan, nabrak konstitusi. Kita mengetahui bahwa MK sempat dirombak, kemudian MA juga ya sempat ada perombakan peraturan, dan perombakan itu sangat-sangat mendadak dan sangat cepat. Dan kemarin untung di demo gitu ya, tetapi DPR pun bahkan sempat cepat-cepat mencoba untuk mengesahkan sebuah peraturan yang menguntungkan keluarga Pak Jokowi. Saya hendak bertanya pada pertanyaan yang sangat sederhana. Menurut Bapak, apa motif Pak Jokowi untuk tiba-tiba menjadi sangat apa ya, sangat feodalis seperti ini gitu? Menurut Bapak kira-kira apa? Motif yang sama dengan presiden-presiden sebelumnya dan berbagai presiden di belahan dunia lainnya, Pak Guru Gembul, yaitu godaan terhadap kekuasaan. Misalnya presiden pertama kita juga tergoda. Iya, betul. Beliau ditawarkan, katakanlah begitu ya, untuk menjadi presiden seumur hidup, dan itu berlangsung kemudian 21 tahun, dan itu melewati fase yang beliau dan para ibu dan bapak bangsa kita tentukan, yaitu 2 periode 5 tahun. Pasal 7-nya bunyinya ya begitu doang, tetap nggak berubah-ubah begitu ya, sebagaimana disepakati oleh para pendiri bangsa. Jadi 2 periode 5 tahun masing-masing periode sehingga 10 tahun. Dan ternyata ujungnya 21 tahun. Godaan juga terjadi dengan Pak Harto, tidak berubah pasal 7-nya tetap gitu ya. Tapi akhirnya 32,5 tahun lebih gitu ya. Godaannya begitu. Presiden yang lain di dunia juga begitu. Gagasan sistem presidensial ini kan dari Amerika, Pak Guru Gembul. Iya. Gagasannya ya membatasi kekuasaan, tidak seperti para raja yang seumur hidup. Dan bahkan kalau kita baca rapi catatan sejarah yang sama dari para pendiri bangsa Amerika di Federal Papers namanya, makalah federal itu, masa jabatan presiden itu cuma 4 tahun 1 periode gitu ya. Tapi sama dengan Bung Besar ya, ada yang hasut gitu ya. Kalau tidak Anda yang
berikutnya, gitu ya. Nggak akan mungkin ada yang bisa memimpin bangsa ini, gitu. Nah, tawaran seperti itu juga menghasuti para pendiri bangsa Amerika. George Washington dihasut gitu. Akhirnya 2 periode, gitu ya. Akhirnya periode padahal dia ini. Dan ketika 2 periode sama dengan presiden-presiden yang lainnya, dihasut juga. Ayo yang ketiga periode. Cuman dia sadar diri bahwa dia yang nulis 1 periode 4 tahun, dia sudah mengingkari, ditambah lagi. Dia malu begitu ya. Saya tidak mau dan hanya mau 2 periode. Itu sebabnya tradisi 2 periode itu gara-gara peristiwa ingkar janji itu juga. Akhirnya 4 tahun 2 periode dan diikuti sampai dengan masa Presiden Franklin Delano Roosevelt. Dia tergoda hingga 4 periode. 4 periode keempat itu tidak berlangsung selesai karena meninggal dunia. Kalau enggak, mungkin bisa 5 periode gitu. Jadi godaan kekuasaan, dan itu juga terjadi dengan Pak Jokowi. Saya yakin sekelilingnya sedang membisikinya, jiwa kemanusiaannya muncul untuk mempertahankan periode-periode itu. Dia ragu bahwa jika dia turun, maka anak dan keluarganya mungkin akan terdampak peristiwa politik tertentu, karena mungkin ada satu dan berbagai hal yang kemudian dia hendak tutupi. Jadi itulah yang menggodanya hingga kemudian berupaya mengubah segala sesuatu. Gagal 3 periode, gagal memperpanjang periode, akhirnya membuat periode itu jadi periode anaknya. Itulah yang terjadi ya. Bapak, ya walaupun barusan menguraikan beberapa fakta sejarah, tetapi nampaknya pendekatannya adalah psikologi, bahwa memang kalau orang sudah berkuasa cukup lama, maka dia ingin berkuasa lebih lama lagi. Sederhananya Pak, emangnya kalau berkuasa di negara demokrasi itu apa enaknya? Kan sebenarnya kekuasaannya juga dibatasi, dia dihujat sana sini, dia kemudian dia akan berkecimpung dengan banyak mafia di sekelilingnya yang kemudian merongrong, dan mungkin akan ada beberapa orang yang punya bargaining cukup kuat untuk menandingi kekuasaannya. Kan kayaknya gak seru-seru amat di negara demokratis untuk berkuasa itu, Pak. Saya pikirnya gitu loh. Jadi saya jawab ya, Guru. Halo? Wah, hilang nih. Saya sudah bisa jawab. Ya, saya sudah bisa respon. Ya. Halo? Iya. Halo? Terdengar, Pak. Saya meresponnya begini. Pak Guru Gembul bayangkan saja selama 5 tahun, 2 periode, ya 10 tahunan, seluruh sentral perhatian publik ada pada satu orang. Kenapa disebut sistem presidensial? Karena memang sentral kekuasaan menumpuk kepada presiden. Disebut parlementer karena memang sentral kekuasaan ada di parlemen, gitu ya. Nah, bayangkan tertumpu kepada satu orang dan seluruh payung kekuasaan ada di diri dia dengan 5 jenis eksekutif, legislatif, yudikatif, pertahanan keamanan, relasi luar negeri. Jadi kurang lebih 5 kekuasaan ini adalah payung dari seluruh kekuasaan yang ada. Pagi hari sudah dilayani, dihormati, kalau mau pergi pakai forrider kemana-mana gitu ya. Segala jenis layanan dilayani, hanya ke toilet dan kamar mandi, kamar rumah mungkin ya, yang mereka tidak akan didampingi langsung, tapi pasti dikawal. Jadi seluruh kemewahan hidup ada pada diri seorang presiden. Dan dia akan kehilangan itu persekian detik setelah 20 Oktober, setelah jam 10. Nah, berhentilah segala penghambaan penghormatan terhadap dirinya, dan habislah dia, selesai dia ketika itu. Dia akan jadi warga negara biasa, walaupun kelasnya mestinya meningkat menjadi negarawan begitu ya. Dan godaan itulah yang kemudian akan menghantui seorang presiden. Jadi ini dalam catatan sejarah biasa terjadi. Ada orang yang tidak siap ya dengan berbagai hal yang harus dia tinggalkan, sehingga dia tergoda. Jadi catatan sejarah sistem presidensialnya begitu, Tuan Guru Gembul, bahwa memang akan tergoda. Dan uniknya
di dalam berbagai catatan soal sistem presidensial tuh, presiden-presiden yang cukup dewasa, ya, menghentikan hasratnya atau konstitusi menghentikan hasratnya, dia akan selalu memikirkan untuk mengakhiri karirnya secara baik-baik. Biasanya begitu. Misalnya saya ambil contoh Obama lah, ya, orang kenal Obama semua. Obama itu ditawari 3 periode, Tuan Guru Gombel, digoda begitu ya. Layaknya presiden-presiden yang beken lainnya begitu. Ayo dong, periode ketiga Anda bisa dan kita bisa ubah konstitusi gitu ya. Obama bilang kalau tidak karena 2 hal ini, satu konstitusi dan permintaan istri dan anaknya, mungkin godaan itu bisa menyerang dirinya. Jadi kalau tidak ada pembatasan konstitusi karena ada amandemen ke-22 yang membatasi eksplisit 2 periode di konstitusi Amerika, dan tidak godaan istri dan anaknya, dia mungkin tergoda. Bayangkan itu kalimatnya seorang Obama gitu ya, dosen hukum tata negara. Nah, hebatnya di Indonesia, konstitusi juga sudah melarang, tapi masalahnya istri dan anak malah menggoda biasanya orang Indonesia. Jadi istri dan anaknya yang ikut menghasut, ayo lanjutkan. Dan itu kita bisa cermati godaan yang sama di kepala daerah. Kepala daerah itu cenderung melanjutkan, nanti meningkat ya, dari bupati jadi wali kota, dari wali kota kemudian pindah jadi gubernur, dari gubernur cari gubernur tempat yang lain, dan kalau bisa jadi presiden. Nah, godaan-godaan itu faktanya juga berlangsung di keluarga kita, ada tabiat itu. Padahal harus ada bangunan kesadaran berkonstitusi bahwa memang jabatan ini dihentikan dan harus ada fase peralihan. Kalau tidak, kekuasaan itu membentuk orang ya untuk dia menjadi begitu zalim gitu ya, secara manusiawi. Jadi makanya dalam konsep sistem presidensial, mereka belajar sesuatu bahwa godaan kekuasaan itu kalau terlalu besar dia akan menjadi kekuasaan yang lebih buruk. Nah, itu juga dipelajari oleh Thomas Jefferson sebenarnya salah satu sumber pelajaran Thomas Jefferson yang menarik pembatasan kekuasaan itu bukan tradisi politik Prancis saja, Tuan Guru, tetapi juga Al-Quran. Makanya ada Al-Quran Jefferson gitu ya. Jefferson beli Al-Quran kurang lebih begitu. Dia belajar tentang adab kekuasaan, bagaimana sifat manusia, bagaimana berhukum dan segala macam. Menarik ini, tapi ini yang terakhir fun fact, tapi yang tadi menarik perhatian saya justru adalah bukan hanya pribadinya saja yang memang tergoda, tetapi ada para penggoda di belakangnya. Penggoda itu bisa keluarga, bisa juga apa, tapi bisa juga orang-orang yang memiliki kepentingan untuk agar orang itu tetap berkuasa. Kan dalam pikiran saya, setiap presiden di negara demokrasi yang terpilih, dia menang bukan hanya sendirian, tapi dia bawa gerbong partai politik, bawa gerbong pendukungnya, yang para pendukung dan partai politik itu juga kebagian berkah ketika presiden ini berkuasa. Nah, apakah para penggoda yang dimaksud juga termasuk orang-orang di sekeliling ini yang takut bisnisnya hilang dan berkurang, misalkan ketika presiden hilang? Kalau memang demikian itu, bisakah kita sebutkan bisakah kita sebutkan beberapa orang yang memiliki kepentingan besar agar rezim ini tetap berkuasa lebih jauh, Pak? Iya, persis cerita Jefferson George Washington tadi ya, bahwa orang di sekelilingnya ya pebisnis, para menterinya yang juga akan diuntungkan kalau dia berlanjut. Dan di konteks Jokowi juga itu terjadi, bahwa kita ingat sejarah Pak Soeharto ya, dengan para menteri yang selalu mengatakan ada permintaan dari masyarakat, Ya, Harmoko. entah masyarakat yang mana ya, lalu itu menjadi semacam guyonan bagi kita semua bahwa itu hanya imajinasi para menteri di sekeliling Pak Harto untuk meneguhkan kepada Soeharto untuk terus berkuasa. Padahal yang diuntungkan yang mereka-mereka yang ngomong itu juga. Dan itu juga yang terjadi dengan Presiden Jokowi. Kita tahu ada Pak Pratikno yang lari kemana-mana ya, pergi ke Mahkamah Konstitusi menurut data Tempo gitu ya.
pergi ke berbagai orang untuk memastikan agar ada kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang dilaksanakan. Terakhir, bagaimana Pak Pratikno memastikan Pak Erlangga untuk berhenti dan segala macam. Beliau adalah sentral di lingkaran Pak Presiden Jokowi yang akan menikmati kekuasaan yang sama. Kue kekuasaan juga dinikmati oleh Pak Bahlil misalnya, oleh Pak LBP, oleh Pak Muldoko, oleh para menteri di kabinetnya, Pak Agus Gumiwang yang kemudian di Golkar juga menikmati ruang-ruang kekuasaan itu. Dan bayangkan begitu presiden baru datang, maka semua itu akan berganti, akan lahir kabinet-kabinet baru. Itu disebut kabinet itu ya karena kedekatan orang-orang yang diuntungkan dekat dengan raja yang bernama presiden itu. Kabinet itu kan ruang kecil, Pak Guru ya. Lemari saya ini, kabinet ini. Karena sejarahnya begitu, para raja sebelum bertemu parlemen, dia masuk kamar kabinet kecil untuk bertemu orang-orang kepercayaan dia yang ditugaskan di parlemen untuk melihat situasi dan keadaan. Jadi orang yang bertemu dengan para raja ini, orang-orang yang bernama kabinet adalah orang-orang khusus para raja yang menikmati berbagai keistimewaan para raja. Begitu juga kabinet-kabinet ini akan merasakan keistimewaan. Dan Tuan Guru Gembul kan bisa lihat bagaimana kenikmatan kekuasaan presiden tidak hanya dinikmati kabinetnya oleh anak-anak muda yang dikenal sebagai buzzer, para influencer yang kemarin datang ke ibu kota negara baru cuma 1 hari, yang menurut teman saya kok datang ke ibu kota negara baru hanya 1 hari, 2 minggu dong, 1 bulan dong, supaya bisa merasakan apakah itu sudah nyaman atau tidak. Nah, orang-orang ini yang menikmati berbagai keistimewaan kekuasaan ya, nikmatnya bunga-bunga kekuasaan itu mereka juga menikmati sehingga mereka juga termasuk orang-orang yang ingin selalu kekuasaan ini bertahan. Tidak heran kalau Tuan Guru Gembul lihat bagaimana mereka juga ikut mendukung berbagai kampanye, program-program, dan kemarin bicara pilkada dan segala macam, mereka ikut mendorong karena memang mereka merasakan nikmatnya bunga-bunga kekuasaan itu, dan mereka akan selalu jadi bagian untuk mendorong Presiden Jokowi melanjutkan. Berarti yang Bapak sebutkan tadi adalah ada beberapa orang yang Bapak sebutkan seperti Pak Pratikno, kemudian Pak Luhut Binsar, Pak Muldoko dan sebagainya. Artinya dalam tanda kutip ya, teori konspirasi bahwa Pak Jokowi di belakang Golkar yang ketuanya mundur, kemudian PSI yang digantikan oleh Kaesang ketuanya walaupun masih muda tapi sudah jadi ketua, kemudian ada Pak Prabowo dan lain sebagainya, itu semuanya adalah konspirasinya Pak Jokowi. Jadi itu semuanya memang dalangnya Pak Jokowi. Apa yang terjadi di Golkar, apa yang terjadi di PSI, di semuanya itu memang sungguhan Pak Jokowi. Ya, skala ritme mempertahankan kekuasaan, saya pastikan itu ada peran presiden di sana. Presiden tentu saja tidak akan pernah berkata, sayalah yang melakukan cewek-cewek, sayalah menginginkan ini, saya pasti tidak akan. Karena seluruh tabiat presiden itu ada yang ngatur, yang namanya biro istana kan kurang lebih gitu ya, West Wing-nya istana itu menjaga semua. Sehingga kita tidak melihat ya beberapa hari, 2 hari belakangan presiden ngomong bahwa rencana soal pilkada setelah putusan MK saya yang menolak, pasti tidak akan. Dia akan bicara soal saya demokratis, saya menerima putusan MK sifatnya final and binding dan segala-galanya. Tapi saya yakinkan tidak ada yang tidak berasal dari presiden. Kalau Tuan Guru Gembul ingat bahwa bagaimana presiden dengan sangarnya bagi saya mengatakan bahwa seluruh dapur partai politik saya ketahui. Melalui apa katanya? Melalui BIN, BAIS, segala macam intelijen beliau sebutkan. Itu kan seorang raja sedang mengatakan bahwa Anda semua tidak ada yang saya tidak ketahui dari Anda.
Makanya katakan dapur-dapur partai politik saya tahu. Karena memang tahu, Tuan Guru. Tidak mungkin tidak tahu. Mohon maaf, mungkin saja sebagian dari anak buahnya sedang menonton percakapan kita hari ini, gitu ya. Kita tidak pernah tahu apakah kita dianggap penting untuk ditelisik atau tidak. Tapi Presiden punya kekuatan sejauh itu, dan itu jadi tradisi di dalam sistem presidensial. Jadi ada satu tagline dalam ilmu sistem presidensial, katanya begini kurang lebih, sistem presidensial itu adalah raja yang dibatasi konstitusi. Jadi bayangkan kalau konstitusi sendiri memerintahkan itu. Misalnya bagaimana pertahanan keamanan adalah kekuasaannya, dengan alasan pertahanan keamanan dia bisa menentukan. Nah, misalnya soal keinginan 3 periode dan perpanjang masa jabatan itu melalui penelitian istana itu, Tuan Guru. Karena kami sendiri ikut membaca, karena pernah dipublish oleh istana melalui laboratorium 2045, sebuah sayap lain dari istana yang dibentuk Presiden Jokowi yang isinya orang-orang istana. Bahkan waktu itu komandannya itu Pak Andi Wijayanto yang sekarang bertahan di PDIP karena begitu kecewa dengan Pak Presiden. Padahal dia ikut menyusun atau merancang presiden bertahan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Bayangkan itu. Ternyata ada penelitiannya dan dijelaskan betapa pentingnya mempertahankan 3 periode itu. Jadi yakinlah saya itu presiden, karena tidak ada yang tidak diketahui presiden, dan tidak mungkin presiden tidak terlibat merencanakan kalau arahnya perpanjangan masa jabatan atau melumpuhkan lawan-lawan tertentu yang mungkin berseberangan dengan istana. Saya jadi sebenarnya saya udah tahu dan mungkin udah membacanya, tapi saya jadi kesal sendiri karena yang menyampaikannya adalah Bapak gitu. Jadi Memang suka membuat orang kesal. enggak, kekesalan saya bukan gara-gara Bapak, tapi kekesalan saya adalah karena fakta-fakta itu ternyata bahkan oleh seorang pakar diakui gitu, makanya jadi kesal. Ini tadi Bapak menyampaikan bahwa 3 periode itu sebenarnya adalah atau isu yang dilemparkan kepada masyarakat soal 3 periode itu juga sebenarnya berasal dari istana. Kemudian bahwa dinasti Pak Jokowi bikin begini begitu dan sebagainya itu juga kan sebenarnya berasal dari istana. Nah, kemudian tadi kan Pak Jokowi itu berkali-kali menyangkal, misalkan waktu 3 periode beliau menyangkal bahwa saya tidak mengusulkan, saya tidak mendukung 3 periode. Kemudian ketika tadi dikatakan soal yang kemarin, soal demonstrasi itu, kan Pak Presiden mengeluh yang terjadi, yang berantem itu kan MK dengan DPR, tapi kok si tukang kayu terus yang disalahkan. Itu kan sebenarnya maksudnya kenapa saya terus yang disalahkan gitu. Nah, ini kan sebenarnya adalah penyangkalan Pak Jokowi bahwa ini semua bukan konspirasi yang berasal darinya, tapi memang berasal dari luar. Makanya banyak kemudian netizen di kolom komentar di video-video saya yang mengatakan bahwa sebenarnya yang jahat itu, yang bikin dinasti itu bukan Pak Jokowi, tapi orang-orang yang ada di belakangnya. Karena Pak Jokowinya sebenarnya tidak menghendaki hal yang seperti ini, tapi orang-orang yang memiliki kepentingan di belakang pemerintahan Pak Jokowi, maka dialah yang akan mengajukan usulan-usulan itu. Menurut Bapak, Pak Jokowi menjadi sentra dari keputusan-keputusan yang kontroversial itu? Iya, saya sudah jelaskan ke Tuan Guru tadi bahwa Presiden selalu tergoda, fakta sejarahnya begitu. Nanti saya dengar juga akan ada salah satu peneliti dari Australia yang akan menuliskan dengan coba lebih detail sepanjang periode pemerintahan Presiden Jokowi apa yang terjadi di berbagai isu-isu misterius yang menegangkan gitu ya. Dan catatan itu mungkin kita bisa simak setelah itu. Dan kalau Tuan Guru ingat, ada satu juga penulis asing yang menjelaskan bagaimana sosok kontroversial Pak Presiden Jokowi ya, yang mengatakan bahwa wajah beliau itu ya wajah kontradiksi.
Ya, Oh iya. jadi kontradiksi itu ya dia ngomong begini, faktanya begitu, lain lagi. Dan itu kita sudah bisa jelaskan secara teori politik dan hukum tata negara. Nah, ini dua ilmu yang sangat berdekatan. Saya kebetulan selain mengajar hukum tata negara juga punya kelas politik dan politik hukum gitu ya. Oke. Jadi penjelasannya itu bisa sangat sederhana sekaligus rumit, detail gitu ya. Misalnya begini, ketika presiden mengatakan dia tidak punya keinginan bicara 3 periode, tapi faktanya kita menemukan seluruh orang yang menyarankan 3 periode dan perpanjangan jabatan adalah para menterinya. Dan para menteri itu paling dekat dengan dirinya dan dipertahankan hingga sekarang. Misalnya Pak Oh, Bahlil misalnya ya, iya. itu selalu bicara betapa pentingnya mempertahankan 3 periode Pak Presiden Jokowi. Lalu Iya, dia iya, iya. bicara perpanjangan karena ada 2 tahun yang hilang di masa periode Pak Presiden Jokowi ketika COVID. Hilang suara. Dan ini adalah orang-orang istana semua atau dekat dengan istana, bayangkan begitu ya. Halo, Baik. Ya, halo, ya terdengar, orang-orang Pak. ini, Hmm. halo, ya, halo. Ya, terdengar, terdengar. Nah, orang-orang itu adalah orang-orang istana dan dekat dengan istana. Ya, Hmm. Apakah halo Pak. saya Saya gimana, lanjutkan Pak? ya. Iya, iya. Ya, orang-orang itu adalah orang-orang istana dan dekat istana. Dan kalau Tuan Guru ingat dulu ketika KPK dan sekarang juga Undang-Undang Pilkada, Presiden selalu mengatakan itu adalah undang-undang yang inisiatifnya berasal dari DPR. Nah, itulah bohongnya ke publik yang luar biasa ya. Itu kebohongan. Kenapa? Ya, karena dalam kajian ilmu perundang-undangan cabang lain dari hukum tata negara bisa dijelaskan bahwa kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang itu sangat menentukan. Kalau DPR mengusulkan inisiatif buat undang-undang, presiden bilang saja no, berhenti itu semua. Hmm. Bahkan dari 5 tahapan pembentukan undang-undang, perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, dan pengundangan, kelima-limanya itu ada hak presiden. Sementara DPR cuma 4. Bahkan setelah 5-5 itu presiden bisa mengeluarkan Perpu, PP, Perpres, ya, Permen, anak buahnya yang mengeluarkan. Jadi presiden sangat powerful dan menentukan dalam pembentukan undang-undang. Mustahil itu hanya satu-satunya inisiatif dari DPR. Pasti presiden mengatakan setuju. Bahkan bukan tidak mungkin inisiatifnya dari presiden secara politik prosesnya dimulai dari DPR agar presiden tidak diserang. Dan itulah yang terjadi dengan Pak Presiden Jokowi dari berbagai isu yang begitu sensitif, termasuk konteks pilkada yang tiba-tiba dibahas oleh DPR dalam 1 hari tak sampai gitu ya. Itu semua juga pasti ada peran presiden. Bapak menegaskan bahwa DPR kemarin yang mau membegal peraturan MK itu adalah usulan dari Pak Jokowi. Di balik layar saya yakin ada keterlibatan Pak Jokowi. Tidak mungkin Pak Jokowi tidak terlibat. Karena begitu dia bilang saya tidak mau, maka undang-undang itu pasti tidak akan jalan, pasti tidak jalan. Tidak mungkin ada undang-undang yang bisa jadi undang-undang kalau presiden kemudian menolak. Jadi bayangkan itu kalau presiden menolak ya stop seketika, berhenti. Saya baru tahu itu bahwa memang ada peraturan yang seperti itu. Saya pikir Iya. legislatif itu memang terpisah dengan eksekutif yang saya pikir. Tapi kan saya jadi lebih resah lagi karena kalau sengotot itu sampai konstitusi dirombak dan ternyata itu berasal dari dalang yang sama, terpusat pada dalang yang sama, berarti RUU yang sekarang sedang diproses yang itu menyangkut yang sangat kontroversial, misalkan RUU Polri, RUU penyiaran, itu memang berasal dari Pak Jokowi, katakanlah seperti itu, untuk membungkam kritik-kritik dari masyarakat di masa depan ketika beliau sudah tidak menjabat tapi yang menjabatnya itu adalah putranya misalkan. Gimana itu, Pak?
Ya kurang lebih begitulah. Oh, Kalau saya contohkan misalnya ya, kalau dikatakan presiden, tidak, punya keinginan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, oh katakanlah iya, begitu ya, hmm. lalu tiba-tiba, dipaksakan dan jadi gitu, lalu oleh Mahkamah Konstitusi diperbaiki, ini inkonstitusional bersyarat harus diperbaiki 2 tahun gitu ya, Hmm. syaratnya harus diperbaiki 2 tahun agar menjadi konstitusional. Apa yang dilakukan Presiden dan DPR? Tidak melakukan apapun 2 tahun itu, tidak memperbaiki. Tiba-tiba satu-satunya lembaga yang punya wewenang untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu gitu ya, yaitu Presiden yang punya kuasa, dan Presiden mengeluarkan Perpu yang isinya kurang lebih sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itu menjelaskan, iya memang Presiden lah dalang yang punya keinginan betul undang-undang ini lahir gitu. Iya, iya kan maksudnya sekarang masih berbentuk rancangan gitu ya, bahwa nanti misalkan publik tidak boleh melakukan investigasi atau misalkan nanti bahwa polisi memiliki kewenangan-kewenangan yang lebih, diantaranya adalah untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan, kemudian nanti tentara juga bahkan memiliki wewenang yang lebih di dunia politik, itu kan ada di RUU TNI dan TNI Polri. Polri ya. Nah, itu Hmm. juga bagian dari benaknya Pak Jokowi. saya kaget Hmm. kalau jawabannya iya, Pak. Iya iyalah Pak. Waduh. Karena bagaimanapun saya sudah ceritakan bahwa pertahanan keamanan itu adalah kuasa Presiden. Sumbernya adalah pasal 30 Undang-Undang Dasar. TNI dan Polri di sana pertahanan keamanan, dan kuasa pemegang pertahanan keamanan adalah Presiden. Tanpa Presiden ingin membahas atau ubah ketentuan undang-undang ini tidak akan mungkin terjadi. Nah, undang-undang ini sebenarnya sedang membentur-benturkan teman-teman TNI dan Polri saja. Karena Presiden sedang memberikan tawaran-tawaran indah ya, berupa bagaimana mereka bisa masuk ke ruang-ruang kekuasaan yang lebih luas selain dari ruang pertahanan dan keamanan. Pertahanan itu milik militer, TNI, keamanan ada milik kepolisian. Nah, tiba-tiba ada tidak hanya dui fungsi ABRI, kata Panglima Jenderal Agus, tetapi multifungsi ya. Dan itu mempertegas bahwa militer kita sedang dirancang menjadi militer yang tidak profesional. Kepolisian kita juga begitu. Padahal yang perlu dilakukan oleh negara, pastikan standar kesejahteraan yang layak. Iya. Masa orang disuruh melakukan pertahanan dan keamanan, bertaruh nyawa, tetapi gajinya di bawah standar, kan negara aneh gitu ya. Tetapi bagi politisi mereka perlu mengontrol alat kekuasaan, alat pertahanan dan keamanan kita. Kenapa? Kalau alat pertahanan dan keamanan bisa dikontrol oleh politisi, maka mereka bisa mengendalikan militer dan kepolisian. Itu sebabnya gajinya nanggung, kesejahteraan yang nggak jelas. Dan di beberapa negara, Tuan Guru, jelas sekali kualitas standar rumah layak itu negara wajib berikan kepada para pengabdi negara ya, pegawai aparatur sipil negara, militer, kepolisian, sipil yang dipersenjatai, semuanya itu betul-betul wajib punya standar yang layak hidup. Supaya apa? Supaya kesejahteraan itu berimbang, karena keamanan sudah terjamin, kalau malingnya penguasa atau politisi sudah bisa ditangkap dan segala macam. Nah, inilah yang merusak, dan politisi-politisi gelap ya, hitam, selalu punya keinginan untuk mengendalikan mereka melalui para jenderal itu dengan membentuk undang-undang seperti ini. Mereka sedang dibentur-benturkan nih. Kalau mau patuh, pola yang lebih maksimal akan jatuh ke kepolisian. Kalau militer patuh, pola yang maksimal akan jatuh ke militer begitu ya. Padahal mereka cuma alat politik untuk mengendalikan berbagai hal sebenarnya. Gaji TNI Polri sengaja rendah untuk bisa mengendalikan mereka sebagai alat kekuasaan.
Eee, aduh saya jadi kesel dan makin kesel aja terus. Tapi, eee, gini Pak, saya mau, melangkah ke depan sajalah. Ya, Dengan seluruh, eee, upaya untuk melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi dengan berbagai cerita-cerita yang tadi telah ditawarkan, apakah upaya itu akan langgeng dan berkuasa, akan langgeng dan bertahan di era kekuasaan selanjutnya, Pak Prabowo? ya sepanjang Pak Prabowo mematuhi konstitusi, tentu itu semua akan buyar, akan ada perbaikan. Konstitusi kita itu memang tidak paripurna, Tuan Guru, tetapi dia punya kesederhanaan kalau dijalankan. Saya yakin kita akan melangkah lebih baik ke depan. Cuman sebagaimana cerita saya tadi, potensi godaan kekuasaan itu akan selalu ada. Dan mudah-mudahan presiden terpilih ya menyadari bahwa usia beliau bukan usia petarung politik yang muda lagi. Beliau harus punya pemikiran bahwa dia harus memberikan sumbangan terakhir, kalau boleh mau dikatakan begitu ya, yang akan punya makna dan dikenang anak bangsa. Oleh karena itu ya pilihan beliau melanjutkan sesuatu yang menurut saya sia-sia karena tidak akan pernah ada kekuasaan yang abadi kalau tidak diserobot lawannya, dilawan oleh publiknya, ya waktu yang akan menghentikan dia kan. Umurnya pasti ada batasnya begitu ya. Oleh karena itu ya dia punya pilihan paling konstitusional yang dia bisa, dan itulah kesempatan dia melakukan pengabdian. Saya khawatir betul karena Pak Presiden Jokowi adalah presiden sipil yang sangat dekat dengan teman-teman kepolisian, sehingga kemudian kekuasaan polisian begitu besar, Iya, hampir bisa dikatakan tidak ada elemen sipil dalam berbagai kementerian dan jabatan yang tidak dinikmati oleh teman-teman kepolisian. iya, Hari ini ada seorang mantan jenderal yang akan menjadi presiden, dan bukan tidak mungkin akan ada peralihan soal isu sipil yang bernama polisi menjadi militer yang bernama TNI yang akan menikmati hal ini. Lagi-lagi kita tidak pernah bicara profesional dalam menerapkan konstitusi kita. Kita bicara soal bagaimana melanjutkan kekuasaan dan teman-teman kita. Nah, itu akan jadi problematika berkonstitusi dan akan mengecewakan banyak orang. Ya, saya yakin ya masih ada kesempatan dan harapan. Seburuk apapun yang terlihat saat ini, kita tidak tahu nasib berkonstitusi kita. Siapa tahu apa-apa yang kita anggap buruk dalam bernegara, ternyata dia jauh lebih baik. Kalau pakai bahasa Quran ini, karena Tuan Guru sering kayak isu itu ya, bahwa kadangkala sesuatu yang kita anggap buruk itu ternyata baik gitu ya. Apa yang kita anggap baik ternyata buruk. Persis apa yang terjadi dengan Jokowi ya, bahwa orang dari Solo merakyat jadi gubernur iya, DKI dan dianggap baik, faktanya dia begitu buruk di alam demokrasi kita. Tidak terbayang seorang sipil berbuat iya, seburuk itu tidak pernah terbayang oleh publik luas. betul. Nah, hari ini kita punya gambaran begitu buruk soal presiden terpilih Prabowo ya. Dia punya catatan kelam di masa lalu, pelanggaran HAM sebagai seorang militer terdidik ya. Tidak hanya terdidik karena kepintarannya, tetapi juga terdidik sebagai seorang militer perang luar biasa. Jadi bayangkan imaji kita soal presiden terpilih hari ini. Dan bagaimana dia berdebat kemarin dalam kampanye rally yang luar biasa. Menurut saya tidak pernah terbayang dengan saya ada presiden dengan cara berdebat dan berkampanye seperti itu dalam imaji keindonesiaan saya. Tapi dia sudah terpilih, dan bagaimanapun dia akan jadi presiden kita. Jadi mudah-mudahan ada satu hal yang sangat penting dalam bernegara, pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Dan itu selalu disebut oleh para ibu bapak bangsa kita ya, pertolongan, karena kekuatan itu bicara gitu ya. Dan mudah-mudahan kekuatan itu bicara lagi sekali ini. Kita sebagai manusia tidak punya kekuatan apapun,
tapi kekuatan itu bisa mendorong perubahan yang luar biasa. Bapak tadi menyampaikan ada perbedaan besar antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo berasal dari latar belakangnya dan seterusnya dan seterusnya. Apakah nanti di era pemerintahan Pak Prabowo akan terjadi pertarungan besar antara jejak-jejak Pak Jokowi dengan apa yang dengan dalam tanda kutip rezim yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo gitu? Ya, kalau kalau ada dua kekuatan dan ingin selalu dua-duanya ingin menonjol, dan sepertinya Pak Presiden Jokowi punya tabiat itu, ya, bukan tidak mungkin peristiwa Duterte dan Bongbong Marcos terjadi, ya. Dan itu juga terjadi di negara-negara yang katakanlah sistem demokrasinya tidak mapan gitu ya. Jadi menurut saya potensi itu terjadi, godaan itu mungkin akan berulang di konteks Indonesia kalau kemudian Pak Presiden Jokowi sebagai former ya, seorang mantan gitu ya, yang kalau tidak bisa menguasai diri ya bukan tidak mungkin itu akan terjadi letupan-letupan yang merugikan kita bernegara. Kebetulan anak Presiden Jokowi akan menjadi orang kedua ya, dalam bahasa hukum tata negaranya ban serap yang sangat penting gitu ya. Sebab begitu presiden yang berkuasa mengalami sesuatu yang menurut konstitusi memang harus diganti, maka ban serap inilah yang akan menjadi ban utama. Dan bukan tidak mungkin secara adab konstitusional begitu akan menggoda seseorang untuk selalu mengganti ban utama dengan ban serap. Padahal ban serap itu hanya dipakai ketika ban utama rusak, begitulah pola konstitusinya. Dan mudah-mudahan itu tidak menggoda presiden dan anak presiden yang akan menjadi wakil presiden kita. Karena menghormati konstitusi akan membuat suasana bernegara jauh lebih aman. Dan Pak Prabowo juga tidak melupakan hal-hal yang penting sebagai presiden yang akan dilantik untuk menjaga stabilitas bernegara. Dia tidak boleh merasa ada persaingan kalau memang tidak ada persaingan. Dia tidak boleh kemudian menghentikan lawan-lawannya yang potensial muncul dan lain-lain. Dan mudah-mudahan kita aman-aman saja. Saya berharap itu. Amin, amin. Bapak bilang tadi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada ambisi politik dari kedua belah kubu yang akhirnya berbenturan dan akhirnya mengorbankan bangsa. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi sebagai seorang akademisi, apa ramalan, apa prediksi Bapak? Apakah itu akan terjadi atau tidak? Ini mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi potensi itu sangat mungkin Tuan Guru. Misalnya gambaran satu presiden ketika mau turun memaksakan anaknya menjadi wakil presiden, artinya dia tetap ingin punya jejak-jejak kekuasaan. Dari 40 tahun syaratnya menjadi 35 tahun itu kan memaksakan. Dan adik ipar yang dipaksa melakukan itu. Kedua, dia masih memaksakan di pilkada ini menempatkan lingkaran keluarganya di simpul-simpul daerah tertentu, dan itu menunjukkan betapa dia masih ingin punya barisan orang-orang. Ada kepala daerah yang berasal dari asisten pribadi lah gitu ya, menantu dan anak sendiri yang dipaksakan, dan putusan Mahkamah Agung menjadi sangat ajaib yang secara keilmuan kami tidak bisa mengerti kenapa bisa ada putusan begitu, dan ada pembenaran-pembenaran. Artinya memang ada hasrat untuk masih ingin berkuasa, menjaga kekuasaan itu di berbagai tempat. Dan itu mengkhawatirkan sebenarnya, karena begitu presiden dilantik 20 Oktober nanti jam 10, maka dia akan menjadi orang yang nomor satu. Sementara orang mantan nomor satu merasa dia masih nomor satu dengan berbagai kekuasaan yang ada. Dan kalau kekuasaan itu masih dianggap menentukan,
sementara yang terpilih juga merasa dialah yang nomor satu. Dua pertemuan matahari ini akan membuat ledakannya sendiri. Baik Pak, ini sudah 40 menit dan saya hendak mengakhiri. Tapi sebenarnya saya ingin berbincang panjang terkait, karena sebenarnya bukan saya tidak berharap Bapak menjawab pertanyaan lebih banyak. Saya cuma ingin melampiaskan kekesalan saya melalui melalui ucapan-ucapan Bapak, karena ucapan-ucapan Bapak terus-terusan menaikkan kekesalan saya. Saya mohon maaf. Tapi pertanyaan terakhir ini Pak, ini masih untuk masa depan. Dengan perkembangan seperti yang sekarang dan kemungkinan ada potensi matahari kembar ini akan bertarung di masa yang akan datang di era pemerintahan Pak Prabowo, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk optimisme kami warga? Apa kira-kira yang nanti akan naik nih? Apakah pertumbuhan ekonominya yang akan naik? Apakah apa yang akan, pokoknya Mak, sesuatu yang bernada baik, kabar baik di era pemerintahan selanjutnya? Apa yang mungkin bisa Bapak harapkan lah, bahwa misalkan kita lebih demokratis, atau bahwa keamanan kita menjadi lebih baik, atau kurs kita tidak akan terlalu fluktuatif lagi? Apa Pak kira-kira Pak? Pertama, soal ekonomi saya bukan ahlinya, walaupun pasal 33 di konstitusi kita bicara itu. Saya tidak akan menjanjikan apapun soal ekonomi, Tuan Guru. Iya. Soal demokrasi konstitusional kita, saya pikir saya tidak mungkin mendongengkan sesuatu yang publik tahu fakta-faktanya. Kita itu agak hopeless dengan proses demokrasi di pemilu presiden kemarin, karena bagaimana mungkin 270 juta warga negara Indonesia calon presidennya cuma 2 dan punya catatan minus sana-sini yang bisa dijelaskan dengan data-data ilmiah. Nah, saya ingin kita memastikan konstitusi kita itu dijalankan. Karena begitu ini dijalankan dan para politisi mematuhinya, maka mudah-mudahan akan banyak perbaikan yang terjadi. Jadi mudah saja catatannya, kalau kesadaran berkonstitusi warga sehebat RUU Pilkada kemarin, Tuan Guru, saya sangat-sangat optimis bahwa banyak perbaikan yang akan terjadi. Kalau orang tahu bahwa pemilik negara itu adalah mereka dan hak konstitusionalnya tidak boleh dipermainkan, itu politisi semua akan patuh, Tuan Guru. Saya terbayang kalau seandainya dengan kekuatan kesadaran berkonstitusi itu, lalu rakyat berkata, kalau kami punya hak pilih, maka berikan juga kami hak untuk memecat. Kita kan lucu, Tuan Guru, kita punya hak pilih, tapi yang memecatnya ketua partai. Jadi ketika mereka menjabat, mereka takut semua kepada ketua partai, lupa kepada yang milih karena lebih takut kepada yang mecat. Di berbagai negara maju, pola demokrasi California itu ada. Dia memilih, dia memecat. Jadi kesadaran berkonstitusi itu kalau terbangun, yakin saya Tuan Guru, kita ini akan jauh-jauh lebih baik. Kita ini negara yang sebenarnya orangnya banyak yang pintar, banyak yang bekerja keras. Cuman kesadaran berkonstitusi itu terhimpit dengan laku tradisi orang timur kita. Oh biarlah mereka berkuasa, kasihan mereka, siapa tahu mereka berubah. Nah di titik tertentu begitu mereka sadar dan laku konstitusionalnya adalah laku undang-undang dasar yang ada, saya yakin kita akan mengalami perubahan yang signifikan, Tuan Guru. Oke. Kontrol sosial, kontrol dari masyarakat ya, seperti anak-anak yang kemarin demonstrasi itu akan mengembalikan para politisi untuk kembali mengingat konstitusi, gitu seharusnya begitu ya. Ya, jadi Baraya semua, jangan lupa demo, jangan lupa turun ke jalan setiap ada pelanggaran-pelanggaran, setiap ada kekecewaan-kekecewaan terkait dengan penyelenggaraan negara oleh para politisi. Jadi silakan turun ke jalan ketika kita memang dizalimi, begitulah Pak ya. Ya, dengan rapi kemarin dan saya tertib. ikut-ikutan juga.
Oke, Pak, terima kasih banyak atas diskusi ini. Ini luar biasa, banyak sekali pencerahan, banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapatkan, dan semoga orang-orang yang menyimak video ini sampai tuntas ikut terlibat untuk memantau terus bagaimana negara ini diselenggarakan oleh pemerintah. Terima kasih banyak, Pak, dan Terima Baraya, kasih, terima Tuan kasih. Guru. Ya, dan Baraya semua, ini kita pamit karena waktunya sudah mepet. Saya dan Pak Ferry Amsari sama-sama pamit undur diri. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada hujatan, ada makian, silakan sampaikan di kolom komentar, tapi sehat dan terbuka. Jadi kalau mau ngehujat boleh, tapi berargumentasi. Biar kita sama-sama berdialektika dengan baik, bersama saya, bersama Pak Amsari, dan bersama netizen yang lain. Agar kita sama-sama membangun demokrasi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.